hasil lanjutan dari aksi pertama, berarti jilid 2 lah, bisa diistilahkan jilid 2 dengan apa? Isu atau permasalahan yang sama. Cuman kita pengen ada satu tindakan tegas, sikap tegas, komitmen dari dinas. Untuk ini kan dugaan pungli ya Pak? Betul, betul. Kalau boleh tahu tuh, per orangnya berapa sih? Per orang ya, berdasarkan bukti yang kita pegang, entah itu pengakuan tertulis atau lewat screenshot, percakapan, itu ada di kisaran 2,5 sampai 5 jutaan. Cukup Juga ya. Fantastis kalau dikalikan dengan jumlah calon kepala sekolah yang akan dilantik sebanyak 157 orang. Itu ada di kisaran 350 jutaan. Berarti bukti yang memperkuat ini, dugaan ini apa? Bukti itu kita ada record rekaman suara, ada juga bukti percakapan. Cuman di sini kan kita nggak bisa sebut namanya ya. Cuman itu kita pegang lah sampai hari ini, kita jadi pegangan penguat kita. Yang dituntut dari demo ini apa? Pendidikan hukum atau reformasi jabatan? Jadi dua ini ya, sesuai dengan pamflet yang kita sebar juga kan, reformasi birokrasi. Jadi kita pengen ada satu langkah konkret ke arah yang lebih baik gitu, dengan dalam tanda kutip itu orang-orang yang emang tidak berkompeten dan ternyata diduga banyak melanggar, lebih baik disingkirkan saja gitu, karena tidak ada dampak apapun untuk Kabupaten Kuningan, malah yang ada terjerat kasus demi kasus gitu. Nah, kita pengen ada ke arah sana. Tadi kan di aksi disebutkan ada intervensi dan intimidasi itu, siapa yang melakukan itu? Jadi kan kalau disebut oleh Pak Kadir kan mereka pun bermitra gitu, organisasi lah, organisasi mitra, dan akhirnya yang muncul ke kami ini secara verbal itu berupa intimidasi. Kalau intervensi yang benar-benar kita soroti ini ke lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di Kuningan itu ada perguruan tinggi, ada SMK. Cuman yang jadi sorotan perguruan tingginya nih, dengan ada kalimat yang diucapkan mahasiswa Muhammadiyah karena pendidikan ya, STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan, itu nggak bisa melaksanakan PPL magang di sekolah yang kepala sekolahnya bakal dilantik. Nanti kita berusaha untuk menyikapi itu gitu. Tadi tak bantu. Atau barangkali ada harapan yang mau disampaikan ya untuk IMM jelas dalam term of release atau TOR yang kita buat, kita mau fokus dalam reformasi birokrasinya, karena birokrat-birokrat yang hari ini menjabat di Dinas Pendidikan kami rasa sudah terlalu berlarut-larut dalam kasus, sehingga ini perlu segera dibenahi. Gitu aja sih harapan dari kita. Terima kasih banyak ya. Siap, Kang. Setuju dengan permintaan mahasiswa tadi? Iya, kita harus setuju semua. Iya, setuju. Kita harus setuju untuk mereformasi Birokrasi, betul ya. Terus terkait itu Pak, penggunaan tambahan angkatan itu karena tuntutan dari mahasiswa kan minta tambahin dengan pelaku Pak. Nah, kalau belum ada masalah hukum Pelaku kalau mereka punya catatan ya kan kita gini, kita kan negara hukum. Iya. Ya ketika ada hal yang seperti itu, karena punten kita kan tidak ada pengaduan. Benar. Ya. Kan ideanya punten ya, dari lapangan kita ada pengaduan nih Pak. Ya. Nah, ada pungli itu kan misalkan puntennya. Ya, tetapi kan kalau tidak ditindaklanjuti. Ini pun punten tidak ada pengaduan itu gitu ya. Saya cuma kita ngumpul kan ada cenah yang baru gitu ya. Saya kan tidak tahu. Jadi ketika ada pengaduan ke kita dari lapangan kaitan dengan hal yang seperti itu, kan kita pasti secara internal menyelesaikan. Kenapa ya? Karena kan kita sebagai instansi punya kewajiban untuk membina, kan, mengingatkan, kan, teguran lisan, tertulis, itu kan ada tahapannya di PP 53. Nah, manakala itu ada pengaduan, pasti kita menindaklanjutinya.
Nah sampai hari ini kita kan tidak ada pengaduan. Ya, adapun mereka punya data-data itu kan itu juga tidak disampaikan ke kita. Iya. Tidak ada. Tapi sebelumnya belum pernah menemui Pak Kadis. Siapa? Yang tadi Iya, yang punya data-data nama-nama itu. Enggak. Kan belum. Enggak. Ya. Jadi maksudnya ya mereka IM. Ya. Iya, mereka ya memang. Nah, Sebelumnya udah koordinasi belum? ya kan itu menjadi topik kemarin waktu dia orasi yang pertama. Orasi pertama ya, Pak. Orasi Oh, pertama. orasi pertama, Gitu ya. Seperti itu minta dihadirkan. Waktu itu kita telepon juga tidak diangkat ya oleh yang bersangkutan seperti itu. Selanjutnya itu tadi manakala ada pengaduan ke kita secara punten tetap aja ketika WA sok mangan WA mana gitu kan misalkan pengaduan teh kan misalkan tidak harus formal saja surat pengaduan bisa saja kan kayaknya melalui WA melalui apa tapi kita kan ada dasar nih kami dapat ini seperti ini kan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan seperti itu ada tidaknya ketika ada permasalahan seperti itu di lapangan ya saya minta punten tidak ada hal-hal yang seperti itu kan tadi ini kasusnya proses kaitan dengan adaptasi ke sekolah kan ya ya kita kan walaupun bagaimana tetap namanya kesalahan tidak ada salah tetap yang salah tetap dia mempengaruhi jadi tetap yang salah itu pimpinan gitu ya. Kenapa? Karena kita rentang kendali pelaksanaan pekerjaan ini sangat panjang. Di lapangan ada korwil gitu kan ya seperti itu. Ya. Kita juga memaklumi gitu ya. Ketika terjadi gitu misalkan rentang kendalinya panjang, kita kurang intent gitu kan Iya. Kita tinggal mengkoreksi saja dari hal itu gitu. Ketika itu pun saya nih Pak Kadis yang sebagai pelaku. Saran perbaikannya fasilitasi utamanya mereka karena ini akan berkelanjutan kalau nggak ada karena tuntutan dari mereka otot gitu ya itu sudah sempat kita pikirkan alangkah bagusnya seperti itu ini hanya sekedar saran iya Kita ingin masukan. Iya, hanya sebatas terima fasilitasi. kasih ini sarannya gitu ya.